Kali ini kita bertemu di media podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat untuk pertama kalinya. Dan acara ini kita beri nama Orasi Kopimu, obrolan singkat Komisi Pemilihan Umum. Dan hari ini kita akan mengambil tema Hari Pemungutan Suara yang jatuh pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sejalan dengan keputusan KPU nomor 21 tahun 2022, dan kita telah ketahui bersama bahwa launching Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2022 lalu. Peluncuran ini sendiri disiarkan secara langsung dari kanal YouTube KPU Republik Indonesia dan disaksikan serta diikuti secara serentak oleh jajaran KPU mulai dari jenjang KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten Kota se-Indonesia. Kegiatan ini juga melibatkan kehadiran stakeholders serta pemerintah setempat. Dan telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita semua teman pemilih, narasumber yang sangat istimewa untuk podcast perdana kali ini, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat. Kita sambut bersama Bapak Arifsa, selamat datang. Terima kasih Mbak Iwan. Selamat datang loh Ketua, nggak kerasa udah menjelang tahapan nih Ketua ya. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke tahapan nih Ketua, saya mau nanya dulu dong Ketua, pagi ini udah sempat ngopi belum Ketua? Sudah ada nih sambil ngopi. Sambil ngopi ya, karena kita ada di ajang Orasi Kopimu, obrolan singkat Komisi Pemilihan Umum. Jadi sambil ngopi juga boleh Ketua ya? Oke. Ketua gimana rasanya? Hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat dan baik. Baik, sehat, segar, bugar gitu Ketua ya? Iya betul Mbak. Ngomong-ngomong gimana rasanya Ketua? Ada di kursi panas nggak hari ini kira-kira? Rasanya gimana nih saya tanya-tanya nih? Wah, kayaknya biasa-biasa aja lah Mbak. Biasa-biasa aja ya Ketua ya. Dulu Ketua ini kan seringnya nanya-nanya nih Ketua. Nah sekarang Ketua yang ditanya-tanya. Nggak apa-apa ya Ketua ya? Ya, itu bedanya. Iya, itu dia bedanya. Kalau dulu saya suka bertanya, sekarang saya harus nyiapin jawaban ini. Oke, apalagi yang nanya juga Pak Iwan yang dulu juga mantan penyiar ini. Jadi Ketua Bapak Arifsa ini dulu sempat menjalani keseharian sebagai jurnalis gitu Betul, ya. Ya. Dan sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat. Baiklah Ketua, kemarin kan kita udah sama-sama mengikuti launching nih yang disiarkan langsung dari kanal dari YouTube KPU Republik Indonesia. Gimana nih Ketua rasanya melihat tahapan ini udah ada di depan mata gitu Ketua? Ya, artinya Mbak, dengan launching serentak tanggal 14 Februari kemarin menjadi satu jawaban kepastian pemilu. Yang selama ini mungkin ada analisa, ada wacana, dan itu sudah resmi. Dan kita bisa melihat semua bagaimana semangat dan antusias baik penyelenggara maupun Forkompimda yang menyaksikan nonton bersama. Dan itu menjadi spirit untuk keyakinan kita bahwasanya pemilu serentak tahun 2024 akan berjalan sukses. Gitu Mbak. Amin ya rabbal alamin. Nah Ketua, kalau kita berbicara masalah persiapan ini kan tentu tidak lepas dari masalah sumber daya manusia ya. Gimana dengan personil yang ada di Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat sendiri Ketua? Ya kalau kita bicara personil Mbak ya memang semakin banyak semakin bagus ya. Tapi tetap dalam bekerja kita itu mengacu pada regulasi. Kalau untuk personil sendiri itu sesuai dengan PKPU 14 tahun 2020 tentang tata kerja organisasi, mulai dari tingkat sekjen sampai sekretariat kabupaten kota itu ada ketentuan jumlah personil. Kalau kita Lampung Barat ini masuk tipe B. Di tipe B itu maksimal 25 personil. Terdiri dari 5 struktural, meliputi sekretaris dan 4 kasubag, 5 fungsional, dan 15 staf pendukung di sekretariatan. Nah, untuk Lampung Barat saat ini kalau kita mengacu di situ, ya memang masih banyak kekurangan karena kita untuk struktural sudah lengkap, sekretaris dan 4 kasubag, tapi tenaga fungsional kita masih kosong. Begitu juga staf pendukung kita baru 8. Artinya kalau kita lihat dari situ perlu penambahan dan itu sudah kita upayakan dan insya Allah mungkin akan secara bertahap dilakukan penambahan oleh KPU RI. Nah, namun yang perlu kita pastikan di sini dengan keterbatasan personal, kami pastikan kinerja akan tetap maksimal dan apalagi ini kawan-kawan di sini nih tenaganya sudah
begitu pengalaman dan profesional dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu. Begitu, Mbak. Oke, gitu ya. Jadi kalau berbicara masalah siap, ya mau tidak mau mana ini Sudah siap. sudah menjelang di depan mata, kita harus siap gitu Ketua ya. Mungkin ada ini bagaimana cara-cara khusus itu untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara menuju kita memulai tahapan nanti, kira-kira ada nggak gitu? Ya, kalau bicara peningkatan kapasitas itu selama ini tetap kita lakukan. Jadi kawan-kawan di sekretariatan ini, walaupun pada situasi pandemi, kerja organisasi tetap berjalan. Kemudian kita selalu rutin mengikuti bimbingan teknis, baik internal yang dilakukan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi secara daring, Mbak. Daring ya? Jadi artinya rutin. Berhari-hari kawan-kawan ini terus dibekali. Selain itu di sekretariatan KPU juga ini secara kontinu melakukan rapat koordinasi, evaluasi mingguan, sehingga apa yang menjadi kelemahan di hari sebelumnya terus diperbaiki oleh kawan-kawan. Jadi tetap, Mbak, kita lakukan evaluasi dan insya Allah kapasitas sumber daya yang ada di KPU ini bisa teruji, Pak. Oke, bisa teruji untuk menghadapi tahapan-tahapan pemilu. Iya. Gitu, Ketua ya. Kalau tadi Ketua sempat singgung masalah bimtek yang dilakukan secara daring gitu, Ketua. Berarti ini kan berkaitan juga dengan masalah infrastruktur. Gimana sih Ketua dengan perkembangan keadaan kondisi yang di Lampung Barat ini, infrastrukturnya gimana nih Ketua? Ya, ketika kita bicara kaitan dengan infrastruktur, kita tidak bisa memungkiri loh, Mbak, saat ini jaringan komunikasi khususnya internet itu menjadi faktor penentu. Karena semua untuk Lampung Barat harap dimaklumi, tetapi karena memang Lampung Barat ini berbeda dengan beberapa kabupaten kota khususnya di Lampung. Apa tuh Ketua bedanya kalau boleh tahu? Oh, kita ini terdiri dari daerah pegunungan, Pak. Gedung, Perbukitan. ya? Letak penduduk itu domisilinya tersebar itu tidak merata. Ada di wilayah padat penduduk, ada yang di atas dusun pegunungan, ada yang di lereng, sehingga jaringan internet pun berpengaruh. Namun secara umum memang hampir 99% kita terjangkau jaringan telekomunikasi. Tapi kita bisa memang memaklumi ada beberapa, kalau catatan kita itu lebih dari 10 desa ya, Mbak ya. 10 desa itu yang tidak terjangkau sama sekali jaringan internet, dan ini mungkin akan jadi pemikiran ke depan. Nah, namun kita pastikan selain tidak saya ulangi, selain tidak terjangkau internet, ada juga yang terjangkau internet tetapi sinyalnya susah, edgy, sehingga harus mencari titik-titik tertentu untuk bisa maksimal menjalankan komunikasi. Namun ini bagi kami bukan jadi satu kendala, Pak. Kita pastikan seluruh tahapan itu kita akan bekerja secara maksimal. Sudah itu kalau ada persoalan kita akan terus cari solusinya. Oke, gitu Ketua ya. Nah, kalau tadi berbicara masalah daring, kemudian kita berbicara masalah koneksi internet, ini kan mau tidak mau kita harus bersinggungan terus dengan percepatan atau akselerasi teknologi, gitu ya. Ini tentu nggak lepas dari pandemi yang sama-sama kita hadapi sejak beberapa tahun yang lalu. Kalau pandemi sendiri kan secara tidak langsung dia membatasi pergerakan KPU nih Ketua dalam menjangkau masyarakat pemilih. Adakah mungkin strategi khusus yang dijalankan oleh KPU Lampung Barat untuk menjangkau pemilih supaya pemilih dan terjalin kedekatan gitu antara KPU dengan masyarakat? Iya, Mbak Yuan, kalau kita bicara pandemi, kita harus menyadari ini bahwasanya pandemi ini bukan persoalan Lampung Barat saja, Mbak. Bukan persoalan Lampung dan bukan juga hanya persoalan Indonesia, tapi dunia saat ini berada pada situasi yang sama. Dan ini sudah memasuki tahun ketiga, Mbak. Ya, betul. Nah, artinya berjalannya waktu pandemi, berbagai pola kehidupan itu berubah, sehingga kita pun tidak juga bisa menyerah, karena namanya tahapan pemilu ini sesuai dengan konstitusi harus kita jalankan dan harus kita sukseskan, sehingga kita berupaya melakukan berbagai
terobosan, tapi tetap sesuai dengan regulasi untuk menjangkau pemilih. Jadi sejauh ini kita sudah lakukan sosialisasi melalui media sosial, baik Instagram, baik Twitter, Facebook, dan hari ini kita coba juga YouTube yang kita podcast yang kita siarkan langsung melalui YouTube, melalui kanal YouTube KPU Lampung Barat ini di channel Orasi Kopimu ini. Sambil ngopi ya. Jadi obrolan jadi lebih santai. Ya. Nah, artinya insya Allah tidak ada hambatan ini. Kita tetap, karena target kita pemilu kita ini bisa tahapan kita dijangkau oleh masyarakat tahu apa yang dilakukan KPU ini Mbak, ibaratkan ikan dalam akuarium loh Mbak, banyak yang nonton. Iya benar, nggak ada yang bisa ditutup-tutupin. Kalau kita tidak bekerja, semua mata memandang. Kita bekerja, akuarium ya, jadi semuanya melihat. Semua melihat. Kita bekerja pun sekecil apapun kesalahan bisa terlihat. Nah, mungkin seperti itu, Mbak. Oke, gitu ya. Oke, Ketua. Sebagai penutup, teman pemilih kita akan sama-sama nih ya, pertanyaan pamungkas ini. Sebagai Ketua KPU Lampung Barat, menyongsong pemilu serentak tahun 2020, adakah harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada teman-teman pemilih yang menyaksikan podcast kita pada hari ini, Ketua? Iya. Terima kasih Mbak Iwan. Kalau ini memang bahasanya pamungkas tadi, ini juga menjadi tujuan pamungkas dari pemilu. Pertama, ketika kita bicara harapan itu, kita tetap ingin diimbangi dengan doa dan ikhtiar. Kalau secara umum bicara harapan, kita pasti baik penyelenggara, baik pemerintah maupun masyarakat ingin pemilu berjalan sukses dan lancar. Doanya ada. Doanya seluruh tahapan bisa berjalan secara aman, damai, dan kondusif. Nah, selanjutnya kita punya ikhtiar Mbak. Dari doa itu ikhtiar, ya kan kita lakukan, memastikan di internal penyelenggara ini betul-betul baik dia unsur komisioner maupun sekretariatan betul-betul berkomitmen mengedepankan integritas kelembagaan dan menjaga marwah lembaga, memastikan independensi kita bisa terjaga. Selanjutnya dari situ ada lagi harapan ikhtiar kita ini, yaitu bagaimana masyarakat sebagai sasaran utama kita kan masyarakat ini, teman-teman pemilih, memastikan hak konstitusi masyarakat itu bisa tersalurkan tanpa ada intervensi, Mbak. Intervensi gimana tuh Ketua? Tidak ada tekanan, paksaan untuk memilih dengan iming-iming. Tidak ada money politik. Itu bagian dari ikhtiar kita. Nah, selanjutnya kita juga berupaya memastikan masyarakat itu memberikan gambaran bahwasanya memilih itu sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan visi misi, karena kita bagaimana memilih pemimpin ke depan yang akan membawa perubahan Indonesia ke depan. Jadi seperti itu Mbak, pesan terakhir kita ketika memang tahapan ini dimulai, ini tidak bisa sukses hanya faktor penyelenggara, tapi semua elemen terkait, dan ketika semua sudah terlibat, insya Allah yang kita cita-citakan, yang kita harapkan, dan menjadi doa kita dalam setiap kegiatan bisa berjalan sesuai dengan harapan dan rencana. Begitu Mbak Iwan, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Ketua untuk harapan-harapannya. Baiklah teman-teman pemilih, sebelum kita akhiri, kembali saya ingatkan bagi teman-teman untuk subscribe dan follow akun-akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat. Kita punya beberapa media sosial yang bisa teman-teman ikuti, seperti web KPU Lampung Barat, ada di kap-lampungbarat.kpu.go.id dan juga jedi.lampungbarat.go.id, serta di Instagram teman-teman pemilih bisa menemukan kita di KPU Lampung Barat dan juga di jadi KPU-Lampung Barat. Serta di media sosial Facebook kita ada di KPU Lampung Barat dan juga di jadi KPU Lampung Barat. Juga ikuti kita di Twitter @KPU Lampung Barat serta di kanal YouTube kita KPU Kap Lambar.
Baiklah teman pemilih, jangan lupa untuk selalu mengutamakan menjaga kesehatan dan patuhi selalu protokol kesehatan demi kita semua. Oke, baiklah, terima kasih Bapak Arifsa telah hadir dan bergabung bersama kita di Orasi Kopimu. Sama-sama Mbak Yuan. Oke. Saya juga berterima kasih Mbak, karena memang kawan-kawan sekretariatan ini memfasilitasi untuk bisa kita berkomunikasi dengan masyarakat melalui sarana podcast KPU Kabupaten Lampung Barat. Di sini ada orasi kopimu. Oke, terima kasih Pak Arif sudah hadir bersama kami. Baiklah teman-teman pemilih, kita akhiri podcast kita hari ini. Saya Yuanita Kristianti mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan mengikuti kami. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.